Yaitu dasar-dasar istinbat dalam fikih Islam. Di pengertian istinbat ini berasal dari kata istanbata yastanitu istinbatan yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Nah, dengan demikian istinbat itu hukumnya adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum fikih untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Selanjutnya tujuan istinbat hukum. Jadi tujuan dari istinbat hukum ini adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukhalaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu, kita itu dapat memahami hukum syar'a yang ditunjuk oleh nas, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih itu menetapkan hukum syar'i atas perbuatan seseorang mukhalaf, yaitu sebenarnya telah mengistinbatkan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli usul fikih. Selanjutnya dasar dan sumber hukum. Jadi dasar-dasar dan sumber hukum ini ada yang pertama yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menurut para ulama dan Syafi'i sama, yaitu suatu sumber hukum yang mutlak adalah landasan dasar karena tidak mungkin didapati perbedaan dalamnya, baik lafadz dengan lafadz. Pemahaman Imam Syafi'i dikuatkan dengan firman Allah yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu itu diberi rahmat. Namun Syafi'i itu menganggap bahwa Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari sunnah al-hadis karena dikaitkan antara keduanya sangat erat. Selanjutnya yaitu al-hadis. Jadi al-hadis ini arti sunnah yang biasanya disebut dalam ar-risalah atau disebut adalah kabar. Dalam arti istilah ilmu hadis adalah berita, bentuk jamaknya adalah kabar dalam artian keseluruhan datang dari Nabi atau selainnya. Penggunaan kabar itu lebih luas daripada hadis. Selanjutnya Imam Syafi'i itu juga selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Quran setiap kali beliau berfatwa. Namun Syafi'i itu menganggap bahwa Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari sunnah hadis karena kaitan antara keduanya itu sangat erat. Selanjutnya pemahaman Syafi'i tentang hadis al-akhwa Nabi, al-af'al Nabi, at-takhdilu Nabi, al-amri. Jadi untuk hadis Nabi Imam Syafi'i ini hanya menggunakan hadis yang bersifat mutawatir dan ahad, sedangkan untuk hadis yang dhaif hanya digunakan untuk li'afdhalil amal dalam menerima hadis ahad mazhab Syafi'i. Nah, dalam menerima hadis ahad mazhab Syafi'i ini mensyaratkan yang pertama itu perawinan syiqah dan terkenal sidik, yang kedua perawinnya cerdik dan memahami hadis yang diriwayatkannya, ketiga perawinannya dengan riwayat bil lafzi bukan dengan riwayat bil makna, dan yang keempat perawinannya tidak menyalahi ahlu ilmi. Selanjutnya ijma'. Ijma' ini yang dimaksud oleh Syafi'i itu adalah ijma'nya para sahabat, dalam arti perkara yang diputuskan oleh para sahabat dan disepakati, maka itu menjadi sumber hukum yang ketiga. Jika tidak ada di dalam nas baik Al-Quran maupun hadis, contoh ijma' itu yaitu sholat tarawih 20 rakaat. Jika terjadi perbedaan di antara para sahabat, maka Imam Syafi'i ini memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu Qiyas. Qiyas ini menurut para ahli itu hukumnya Islam, berarti
penalaran analogis, yaitu pengambil kesimpulan dari prinsip tertentu, perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama. Contoh yang diberikan oleh Imam Syafi'i itu zakat, beras, tulang babi, dan lainnya.